Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sekali lagi berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita hari ini boleh beribadah. Nah tadi Pak Paulus sudah menjelaskan berkenaan dengan KKR regional. Bapak Ibu, memang KKR regional itu akan diadakan September akhir. Tetapi kita yang akan pergi ke sana, kita akan dipersiapkan sebelum berangkat ke sana. Maka ada semacam pelatihan, ada sekitar 4 atau 5 kali pertemuan. Kita akan memulai pelatihannya itu tanggal 28 Juli. 28 Juli kita akan memulai persiapan. Maka saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk boleh bersama-sama kita melayani bersama dalam KKR regional ini dan boleh memberkati saudara kita yang ada di sana. Saudara yang sedang bergumul untuk mengambil cuti boleh memikirkan sekarang, dan nanti tanggal 28 kita boleh mempersiapkan bersama-sama. Jadi saudara di sana tidak akan dibiarkan begitu saja. Kita akan dibina, diberitahu apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan selama di sana. Jadi sekali lagi kiranya saudara sekalian boleh bersama-sama kita boleh melayani. Terus doakan juga mulai hari Selasa besok. Tadi kita sudah doakan NRITC. Saudara, ini satu momen bagi anak-anak masih sekolah minggu ketika hari akhir tahun pelajaran begitu ya. Biasanya liburan. Kalender dunia itu liburan. Tetapi ya kita bersyukur di dalam gerakan kita ya. Masa liburan itu diisi dengan satu retreat. Jadi ketika semua liburan, tetapi Patong mengatakan mari kita retreat untuk anak-anak. Mari retreat untuk anak remaja, dan doakan ini benar-benar menjadi berkat bagi anak-anak untuk boleh melihat, mempersiapkan diri mereka untuk boleh masuk dalam tahun ajaran baru, bagaimana mereka tetap memperjuangkan iman mereka di tengah-tengah dunia ini. Doakan terus untuk BCN dalam minggu ini dan nanti NRITC pada minggu yang akan datang. Kiranya bukan waktu yang sia-sia bagi anak-anak, mereka benar-benar diubahkan oleh firman Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan eksposisi dari Nehemia. Nah, sebelumnya saya mengajak kita sekali lagi berdoa, meminta anugerah Tuhan, meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan boleh memberkati kita, apa yang kita baca, dan kita boleh renungkan dan memimpin kita dalam mengerjakannya dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita, tundukkan kepala kita, berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami sangat rindu jikalau Tuhan yang telah memanggil kami ke tempat ini dan kami diberikan firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami tinggal di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan, tapi kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah dunia ini. Engkau memberikan firman-Mu kepada kami, Engkau memberikan firman yang boleh menerangi jalan kehidupan kami, sehingga kami tidak jatuh ke dalam jurang yang begitu dalam. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah seperti lagu yang kami nyanyikan, kami rindu menjadi umat-Mu, kami rindu menjadi orang-orang Kristen, dan biarlah Tuhan yang boleh menolong kami, boleh mengerti bagaimana menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkatilah setiap kami, Tuhan berkatilah hamba-Mu dalam seluruh keterbatasannya. Biarlah sekali lagi Tuhan boleh memakai, menyatakan firman Tuhan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saya mengajak kita membuka dari Nehemia pasal yang ke-8. Kita akan membuka Nehemia pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat yang pertama, dan kita akan bergantian membaca sampai ayat yang ke-19. Nehemia pasal 8, kita akan membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Saudara, kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayat pertama, Bapak Ibu membaca ayat kedua, dan kita boleh bergantian membacanya, dan kita membaca pelan-pelan begitu ya, sehingga kita boleh mengikuti narasi yang dituliskan Nehemia kepada kita. Nehemia pasal yang ke-8. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel.
Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu di hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan kepada bagiannya pada Alkitab itu di hadapan pintu gerbang air, dan bagi sampai tengah hari di hadapan hari laki-laki dan perempuan dan semua orang yang mendapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasaya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbatana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu itu membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang yang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebaya, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yoidabat, Manan, Pelaya, yang adalah orang-orang Levi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Levi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, janganlah kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang yang menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu." Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman yang manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang-orang Levi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan berkata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala itu, kami keluarga semua bangsa, juga para imam dan orang-orang Levi berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh, dan bahwa semua kota Yerusalem harus sampaikan berita pengumuman yang berbunyi, "Setiap bila ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis." Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Demikian firman Tuhan. Saudara, kita sudah sampai di dalam pasal yang ke-8 kitab Nehemia. Maka kalau kita mengingat kembali apa saja yang kita sudah baca di dalam pasal 1 sampai pasal ke-7, bagaimana di dalam pasal pertama sampai pasal 6, Nehemia telah membicarakan kepada kita bagaimana perjuangan mereka, bagaimana rencana Nehemia, bagaimana pergumulan mereka membangun tembok.
Dan di dalam pasal 6 kita sudah melihat bagaimana tembok itu kemudian selesai dibangun di dalam 52 hari. Satu pembangunan tembok yang luar biasa dalam pergumulan Nehemia bersama dengan orang-orang Israel lainnya yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, yang mereka mau membangun tembok ini karena visi yang Tuhan berikan kepada Nehemia, dan mereka melakukan itu dengan sangat luar biasa. 52 hari mereka menyelesaikan pembangunan tembok itu. Saudara, dalam pasal ke-7 bulan lalu kita sudah melihat bagaimana kemudian di dalam pasal ke-7 itu Nehemia menuliskan nama-nama orang-orang yang telah bersama-sama dengan Nehemia membangun tembok ini. Tuhan menuliskan nama mereka. Kalau kita membaca pasal ke-7, seolah-olah itu nama orang demi nama orang. Untuk apa menuliskan nama-nama orang ini? Untuk apa mereka dituliskan di sini, dan sampai ini hari saudara dan saya membaca nama-nama mereka. Tetapi kalau kita membaca melalui narasi yang dituliskan oleh Nehemia, maka mereka yang dituliskan namanya adalah mereka yang bersama-sama dengan Nehemia membangun tembok ini. Dan Tuhan mengingat mereka. Tuhan mengingat orang-orang yang melayani dia. Tuhan mengingat orang-orang yang bersama-sama dengan Nehemia untuk membangun tembok ini. Maka Tuhan mengizinkan nama mereka dituliskan di dalam Alkitab. Nah, supaya kita melihat bagaimana Tuhan mengingat orang-orang ini. Dan mulai dalam pasal 8, pasal 1 sampai pasal 6 itu berbicara pembangunan secara fisik. Tetapi pasal 8 sampai pasal ke-13 nantinya itu berbicara berkenaan dengan bagaimana membangun secara rohani. Membangun orang-orang yang ada dalam tembok ini secara rohani dibangun. Bukan lagi bicara fisik, karena fisik sudah selesai. Tetapi bagaimana orang-orang yang ada di dalam tembok ini sekarang mereka menjadi orang-orang yang mengerti identitas mereka sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara, dimulai dengan pasal yang ke-8 ini kita dibuka dengan satu peristiwa yang sangat agung sekali ya, sangat-sangat indah sekali kalau kita lihat bagaimana orang-orang ini itu kemudian memiliki satu kerinduan begitu besar untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, di dalam ayat ke-19 tadi kita membaca ya, itu satu kalimat yang saya kira kita perlu pikirkan. Dari hari pertama sampai hari terakhir, 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu. 7 hari mereka merayakan satu hari raya pondok. Mereka apa yang mereka lakukan? Mereka mendengarkan Ezra membaca Taurat, dan mereka mendengarkan Taurat itu dibacakan dari pagi sampai siang. Itu sekitar 5 jam atau 6 jam Bapak sekalian. Setiap hari selama 7 hari. Saudara, coba kita bayangkan itu bagaimana keadaan yang ada hari itu. Mereka berkumpul di depan gerbang mata air, dan hati mereka sungguh-sungguh bersukaria karena ada pemberitaan firman Tuhan, ada pemerintahan Taurat, ada pembacaan Taurat Tuhan kepada orang Israel, dan mereka sungguh-sungguh menikmatinya. 7 hari dikerjakan selama setengah hari, 6 jam, 5 jam, dan mereka mendengarkannya. Saudara, itu satu penggambaran yang sungguh luar biasa saya kira ya. Bagi kita hari ini mungkin 1 jam, 2 jam itu sudah cukup panjang ya. Saudara disuruh duduk 1 jam, 2 jam itu cukup panjang kira-kira. Tapi saudara, di dalam Alkitab yang kita baca ini, mereka itu waktu Ezra membaca Alkitab, mereka itu sambil berdiri, mereka berdiri. Waktu Ezra membuka mulutnya untuk membaca Taurat itu, maka seluruh umat itu serentak bangkit berdiri. Ada satu penghormatan kepada firman Tuhan, satu penghormatan kepada Tuhan yang memberikan firman kepada mereka. Saudara, satu hal yang akan kita renungkan hari ini nanti berkenaan dengan bagaimana orang-orang ini begitu mencintai firman, begitu menginginkan firman, dan ketaatan di dalam firman Tuhan. Beberapa hari lalu, dalam hari Kamis lalu, ada kita dalam persekutuan doa, Bapak sekalian. Biasanya kita dalam persekutuan doa itu mendoakan untuk penginjilan ya. Kita biasanya beberapa suku setiap minggu itu ada suku di Indonesia dan di luar negeri. Dan minggu lalu itu berkenaan kita secara khusus mendoakan proses penerjemahan Alkitab. Saudara, saya mau menunjukkan kepada kita beberapa slide. Slide pertama barangkali kita bisa lihat
Kalau saudara melihat di dalam slide pertama ini, maka ini berkenan dengan berapa jumlah orang yang memiliki Alkitab di dalam bahasa mereka sendiri, baik perjanjian baru, perjanjian lama, yang sudah memiliki itu sekitar 6 bilion orang, 6 bilion orang yang sudah mendapatkannya. Kalau saudara melihat di dalam yang warna biru itu dan barang orangnya itu 99 juta dan 82 juta. Di dalam yang 82 juta orang itu yang sedang dalam progres, dalam progres sedang diterjemahkan, dan itu orang-orang yang membutuhkan firman di dalam bahasa mereka, dan 99 juta itu need Bible translation to start, berarti mereka belum memiliki Alkitab mereka dalam bahasa mereka sendiri. Jadi perlu diterjemahkan, Bapak Saudara. Slide berikutnya kalau kita lihat itu berkenan dengan jumlah bahasa di dalam dunia ini yang baik secara bahasa yang bisa didengarkan atau sign language begitu, ada sekitar 7.394, Bapak Saudara. Dari seluruh bahasa ini yang ada dalam dunia, itu bahasa yang telah memiliki Alkitab secara utuh itu hanya sekitar 736. Bahasa itu 7.394, Bapak sekalian, yang memiliki kitab suci itu, baik PB, PL, itu dalam bahasa-bahasa mereka, yaitu hanya sekitar 736 bahasa. PL yang memiliki itu sekitar 1.658. PL yang dimiliki yang sekitar 1.264 bahasa. Yang perlu diterjemahkan, Bapak sekalian, yang perlu diterjemahkan sekitar 1.268. Dan yang di dalam proses sekarang penerjemahan ada sekitar 1.320. Kita bisa membandingkan dalam slide berikutnya, Bapak sekalian, itu progres dari tahun 2021 dan 2023 dari need to translation itu dari 1892 2 tahun yang lalu, dan tahun 2023 itu masih perlu diterjemahkan sekitar 1.268. Masih perlu menerjemahkan dalam bahasa lokal 1.268. Kita mungkin boleh tutup slide-nya. Saudara, kenapa saya menampilkan slide ini kepada saudara? Saudara, orang-orang ini mereka tidak bisa membaca dalam bahasa mereka sendiri. Dan mengapa perlu membaca firman Tuhan dalam bahasa mereka? Nah, kadang-kadang ada istilah-istilah tertentu yang sulit untuk mereka mengerti. Jangankan di luar negeri, kita berbicara di Indonesia saja, ada dalam suku-suku tertentu, bahasa Indonesia saja mereka begitu masih terbatas. Maka mereka perlu mendapatkan firman Tuhan di dalam bahasa mereka sendiri. Mereka dapat mengerti, mereka dapat bersuka cita mengerti firman Tuhan itu di dalam bahasa-bahasa mereka. Tapi saudara, bagaimana dengan kita? Hari ini kita sangat mudah untuk mendapatkan Alkitab, kan ya? Kita tidak bergumul untuk mencari Alkitab. Paling banter, Bapak sekalian, kalau saudara tidak membeli Alkitab di toko buku, maka saudara ada di handphone, saudara bisa membaca. Bahkan saudara bisa membaca dalam beberapa bahasa, baik dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kita begitu banyak akses untuk membaca, untuk boleh membaca firman Tuhan. Bahkan beberapa kelakar dari kita kadang-kadang mengatakan yang paling banyak tertinggal di gereja itu apa? Itu Alkitab, kan ya? Kalau iPad itu tertinggal gereja, pasti dicari, Bapak sekalian. Handphone tertinggal itu pasti dicari. Telepon sana sini supaya kira-kira ada tertinggal di sana nggak handphone saya? Atau iPad saya ketinggalan di sana nggak? Tapi saudara kalau ketinggalan Alkitab ya, mungkin, Bapak sekalian, mungkin tahun depan baru ketika kita lewat, oh ini tuh Alkitab saya. Kita tidak terlalu merasa kehilangan, Bapak sekalian. Tapi orang-orang ini, mereka nggak bisa membaca dalam bahasa mereka sendiri, dan termasuk orang-orang di dalam masa Ezra dan Nehemia ini. Mereka itu nggak punya Alkitab seperti kita hari ini. Mereka hanya ada gulungan-gulungan, dan tidak semua orang punya. Tidak semua orang memiliki gulungan itu. Mereka hanya memiliki satu gulungan, dipegang oleh imam, dan itu yang terjadi di sini. Ada satu pertumbuhan yang terjadi bagi orang-orang ini. Mereka menginginkan untuk mendengarkan firman. Nah saudara, saya mengajak kita merenungkan setidaknya 3 hal di dalam pasal 8 ini.
Bagian pertama kita akan melihat nanti dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 itu kita akan melihat berkenaan bagaimana firman itu diinginkan untuk dimengerti. Mengerti firman secara pikiran. Mengerti firman secara pikiran. Di dalam ayat ke-10 dan sampai ke-13, di situ nanti berbicara kita akan melihat bagaimana sukacita karena firman. Itu berbicara hati. Kalau dalam ayat 1 sampai ke 9 kita akan merenungkan mengerti firman. Itu berbicara berkenaan dengan mind, dan juga 10 sampai 13 itu berkenaan dengan bagaimana merindukan sukacita karena firman itu. Dan itu berbicara hati mereka. Tetapi nanti dalam ayat 14 sampai 19 kita akan melihat bagaimana mereka mentaati firman itu. Berarti berbicara berkenaan dengan kehendak mereka, keinginan mereka untuk melakukan firman Tuhan. Maka Bapak sekalian, kita bisa melihat ya, dalam pasal 8 yang akan kita renungkan hari ini, itu berbicara berkenaan dengan pikiran, berkenaan dengan hati, berkenaan dengan keinginan, will mereka. Maka ini berbicara keutuhan sebagai manusia. Menjadi manusia, Bapak sekalian, kita nggak bisa mengatakan menjadi manusia yang hanya pikiran saja. Menjadi manusia berarti yang memiliki pikiran, yang memiliki hati, dan yang memiliki keinginan. Maka ini yang kita akan lihat di sini, bagaimana orang-orang Israel itu mengalami satu kebangunan yang begitu besar. Ketika di dalam bulan ke-6 mereka sudah menyelesaikan membangun tembok. Dalam bulan ke-7 mereka itu melakukan sebuah perayaan, yaitu perayaan pondok, yang mengingatkan mereka ketika orang Israel berada di padang gurun, ketika mereka tinggal di dalam pondok-pondok dan Tuhan yang memelihara mereka. Saudara, yang menarik ya, di dalam pasal yang ke-8 ini, ketika kita membaca bagaimana mereka menginginkan untuk membaca firman, saudara, dalam ayat kedua itu dikatakan, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra. Mereka ini siapa, Bapak sekalian? Mereka meminta kepada Ezra. Mereka itu berarti orang-orang Israel, kepala-kepala Israel yang berkumpul di depan pintu gerbang air itu. Mereka meminta untuk Ezra membaca kitab Taurat Musa kepada mereka. Saudara, kita melihat di dalam bagian pertama yang akan kita renungkan berkenaan dengan mau mengerti firman, berarti ada satu kerinduan supaya firman Tuhan dibacakan. Ada satu kerinduan membaca firman. Dan dalam bagian ini, Bapak sekalian, yang meminta itu bukan Ezra menyuruh mereka, kamu duduk ya, kamu dengar baik-baik ya. Tapi tidak. Tetapi mereka telah berkumpul dan meminta Ezra, silakan bacakan kepada kami kitab Taurat Musa. Bedanya apa, Bapak sekalian? Bedanya, yang satu itu Ezra yang menuntut mereka. Tetapi yang terjadi di sini bukan Ezra yang menuntut, mereka yang menuntut. Saudara bisa bayangkan ya, ini orang menuntut kitab itu dibacakan. Betapa hausnya mereka ya. Betapa inginnya mereka terhadap firman itu. Mereka meminta Ezra, tolong bacakan itu kitab kepada kami. 14 tahun yang lalu ketika Ezra dan Zerubabel itu datang ke Yerusalem, mereka berjuang untuk membangun tembok, tetapi gagal. Tetapi Ezra tetap melayani Tuhan, memimpin mereka di dalam iman mereka kepada Tuhan. Dan ketika pembangunan tembok itu selesai, mereka menyadari betul ini semua benar-benar karena Tuhan. Dalam momen ini, semua tembok sudah selesai, mereka telah aman, dan mereka sedang menginginkan Tuhan, kami menginginkan firman-Mu, kami menginginkan Engkau Tuhan, kami menginginkan firman-Mu, dan biarlah firman itu dibacakan kepada kami. Saudara, kenapa perlu dibaca? Karena memang mereka nggak punya kok. Kalau hari ini kita punya Alkitab masing-masing, pada saat itu nggak semua orang punya. Bahkan sebelum mesin cetak itu ditemukan, Bapak sekalian, kita tahu juga kan ya dalam sejarah bagaimana gereja, orang-orang Kristen tidak semuanya memiliki Alkitab kan ya. Ada yang bertahun-tahun menuliskan dengan tangan dan mengkopi dengan tangan, cuma dapat satu, dan itu tidak semua orang mendapatkannya. Nah, kita bersyukur hari ini dalam masa printing sudah ada dan akses begitu gampang, Bapak sekalian. Tapi mereka hari itu tidak. Mereka berkumpul. Mereka meminta Ezra membacakan kepada mereka. Berarti di dalam hati mereka, dalam hati mereka sangat ingin supaya firman itu memenuhi mereka.
Mereka sangat ingin di dalam hati mereka. Mereka tidak dipaksa untuk mendengarkan, tetapi kesadaran mereka, aku menginginkan firman. Aku mau firman itu. Saudara, saya nggak tahu bagi kita ya hari ini itu seberapa besar kita itu menginginkan firman. Saya nggak tahu Bapak sekalian. Itu tentu pergumulan kita masing-masing. Tapi kalau kita melihat bahwa firman itu adalah firman yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh menuntun kehidupan kita hari ini, untuk boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan kepada kita hari ini, untuk boleh mengerti diri kita, maka firman itu benar-benar saudara dan saya butuhkan hari ini. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang di Yerusalem. Mereka meminta Ezra, tolong bacakan kitab itu kepada kami. Saudara, ketika mereka meminta untuk dibacakan, saudara perhatikan di sana bahwa mereka itu mendengarkan dengan sangat-sangat. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Saudara, selain daripada kerinduan untuk membaca firman, mendengarkan firman, tetapi juga dalam hal ini mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan penuh perhatian Bapak sekalian. Saya baca bagi kita ya di dalam ayat yang keempat itu, dalam bagian terakhir ayat keempat, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Kata kuncinya di situ Bapak sekalian, penuh perhatian. Di dalam pasal yang ke-7 dikatakan di sana pasal 6, ketika Ezra membaca kitab itu, seluruh umat itu berdiri Bapak sekalian. Ketika Ezra membaca kitab itu berapa lama? Itu sekitar 5 sampai 6 jam Bapak sekalian. Paling lambat 5 jam. Itu satu momen ya Bapak sekalian. Satu momen yang mereka rindukan, yang mereka tunggu-tunggu. Ketika firman Tuhan dibacakan, mereka berdiri. Dalam tradisi Kristen Bapak sekalian, itu kadang-kadang pembacaan Alkitab juga seluruh jemaat berdiri. Ya, kita di GRI jarang, ada kadang-kadang melakukan, ada yang tidak. Tapi sesuatu bentuk penghormatan terhadap Tuhan yang memberikan firman. Tapi yang saya mau katakan adalah bagaimana ketika mereka meminta untuk dibacakan firman itu, dan mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Saudara, untuk mengerti firman, sebelum kita berbicara mengerjakan firman dalam hidup, perlu ada satu keinginan membaca firman, mendengarkan firman, dan waktu mendengarkan itu perlu yang namanya perhatian yang sangat penuh. Saudara, kita pernah mengalami tidak? Kadang-kadang kita dalam sama teman, misalkan kalau saya seringkan waktu dulu di asrama, beberapa teman kita misalkan lagi fokus mengerjakan paper begitu ya, kita lagi ngetik, lagi memikirkan ini paper gimana, kemudian teman kita ajak ngobrol, kita mendengarkan suaranya kan ya, mendengarkan suara teman kita, entah dia ngomong apa, tapi kita nggak respon apa-apa. Loh kenapa? Karena kita lagi fokus sekali untuk mengerjakan kita punya paper. Itu namanya kita mendengarkan tetapi nggak mengerti dia ngomong apa. Tapi suara itu dengar Bapak sekalian. Orang Israel tidak ya. Dalam bagian ini, mereka meminta untuk dibacakan. Waktu mereka meminta dibacakan, mereka berdiri dengan hormat. Dan mereka memperhatikan dengan penuh seksama. Kenapa? Jangan sampai ketika saya sudah duduk di sini, sudah berdiri di sini, itu firman yang saya minta tadi itu lewat begitu saja. Mereka penuh perhatian Bapak sekalian. Mereka sangat konsentrasi. Segala sesuatu yang diperlukan untuk mereka konsentrasi dalam masa itu, mereka pusatkan perhatian mereka. Mereka ingin mendengarkan firman itu. Dan dengan demikian mereka berusaha untuk memusatkan perhatian. Saudara, kadang-kadang saya tidak tahu dengan Bapak Ibu ya, mungkin mengalami, mungkin tidak. Tapi kadang-kadang saya kira, kadang-kadang ada masa-masanya kita waktu mendengarkan orang membawa firman ya, kadang-kadang, saya nggak pengen dengar ya. Apalagi kalau tidak menarik orang yang ngomong ya. Kalau lambat atau terlalu cepat atau terbata-bata, aku nggak pengen dengar ya. Tapi saudara, tentu itu bukan membela diri bagi orang-orang yang membawa firman. Tentu mereka perlu membenahi diri mereka. Perlu mereka improve bagaimana semakin lebih baik menyampaikan firman. Tapi saudara, yang kita semua yang mendengarkan, perlu memberikan hati pikiran penuh pada pendengaran firman Tuhan itu. Karena kenapa? Karena waktu pembacaan firman itu, Tuhan sedang mencurahkan hartanya yang begitu limpah kepada kita. Hartanya sedang dilimpahkan kepada kita, maka kita perlu perhatian mengambil, menerima, menangkap. Jangan-jangan ketika lewat dan kita sudah tidak tahu dia ngomong apa tadi, harta itu sudah lewat Bapak sekalian, dan kita tidak dapat lagi menangkapnya.
Maka ya seorang pembicara pengkhotbah besar ya, itu Charles Spurgeon mengatakan, ketika kita mendengarkan firman, mendengarkan khotbah, ceramah dan segala macam itu, coba pikirkan bahwa Tuhan sedang memberikan harta begitu limpah kepada kita. Dan kalau yang membaca itu, yang membicarakan itu tidak terlalu menarik bagi kita, coba berusaha berikan pikiranmu, berikan merenungkan firman itu. Karena kenapa? Karena jangan sampai ada harta yang diberikan kepadamu dan terlewatkan. Diambil contoh begini, Bapak sekalian. Seorang yang sedang mendengarkan seorang yang membacakan surat wasiat begitu ya. Ketika seseorang meninggal dan kemudian kepada pengacaranya untuk membacakan surah wasiatnya, anak-anaknya berkumpul dan orang itu membacakan surah wasiatnya. Harta mana diterima oleh siapa. Saudara Spurgeon mengatakan, apakah di antara anak-anaknya itu akan ada yang protes ketika pembaca surat wasiat itu membacanya dengan tidak indah? Apakah ada orang yang mendengarkan wasiat itu dan mengatakan, tunggu dulu ya, saya protes. Kenapa? Kamu kok nggak membacanya seperti membaca puisi sih? Saya protes loh, kamu baca wasiat kok plain sekali. Kamu sedang membaca apa sih? Saya kira nggak ada orang yang akan mengatakan demikian. Sejelek-jeleknya orang itu akan berbicara, maka setiap orang di situ akan memusatkan perhatiannya. Saya akan dapat apa? Saya akan dapat apa? Saya akan dapat apa? Saudara Spurgeon mengatakan, ketika kita mendengarkan firman, kita akan memusatkan perhatian kita. Jangan-jangan sampai harta itu lewat dan saya tidak mendapatkannya. Tentu, saya sekali lagi mengatakan, itu bukan satu pembelaan bagi orang-orang yang kurang baik berbicara. Tetapi saudara, firman Tuhan tetap firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan kepada kita, maka perlu perjuangan bagi kita sendiri untuk kemudian memusatkan seluruh perhatian kita. Barangkali Bapak sekalian, kadang-kadang kita di dalam beribadah misalkan, atau waktu saudara saat teduh lah. Misalkan ya, saudara lagi enak-enak saat teduh. Saudara merenungkan ayat-ayat itu. Tiba-tiba terbesit, saya kerja apa hari ini ya? Itu tugas itu udah beres sebelumnya. Saudara, kadang-kadang yang kita baca itu sudah lupa. Tadi saya sampai ayat mana ya? Ini ayat 11 sampai ayat 10 ya. Kenapa? Waktu kita tidak memusatkan perhatian kita dan terbelah sedikit Bapak sekalian, kita bisa hilang. Atau ketika saudara berada di dalam sebuah ibadah dan mendengarkan khotbah, dan kemudian kita tiba-tiba pikiran kita kemana gitu, dalam waktu yang begitu cepat Bapak sekalian. Kadang-kadang kita udah lupa, tadi itu ngomong apa ya? Ini tadi poinnya apa ya? Tadi kok bisa ngomong gini ya? Kayak saya udah sampai poin mana ini? Saudara, di sini kita mendapati orang-orang Israel itu, waktu mereka meminta kepada Ezra, tolong bacakan kepada kami. Dan mereka dengan sikap hati yang hormat kepada Tuhan, dan mereka tunjukkan kehormatan mereka itu, rasa hormat itu, dengan mereka memusatkan perhatian mereka. Pikiran mereka tertuju kepada firman yang dibacakan kepada mereka. Itu salah satu bentuk bahwa mereka menghormati firman yang dibacakan Ezra. Mereka penuh konsentrasi. Itu benar-benar perjuangan Bapak sekalian. 6 jam itu berdiri butuh perjuangan. Saudara kalau nggak percaya coba aja. Saya kira kita nggak ada yang kuat mungkin. Saudara disuruh di dalam zaman sebelum reformasi kan ya, orang berkhotbah itu nggak pakai duduk kan ya. Pengkhotbah itu berdiri di atas mimbar dan semua orang itu berdiri di bawah. Setelah reformasi kita bisa duduk begitu ya. Sebelum reformasi semua orang berdiri dan mereka bertahan ya. Memang tidak sampai 6 jam Bapak sekalian. Tapi saudara pikir ya, kalau kita sekarang disuruh 6 jam ya berdiri, saya kira ya kita pasti lemas. Jangankan mendengarkan dia ngomong apa. Sanggup untuk mendengar aja mungkin gak kuat. Tapi saudara, orang-orang ini ya, memusatkan perhatian mereka. Saya kira kalau ini bukan satu kerinduan besar dalam hati mereka ya, itu sulit loh. Kalau Ezra yang menuntut mereka, kamu duduk ya, kamu berdiri ya, kamu dengar firman, itu sulit Bapak, sulit. Tapi ketika mereka menyadari, Tuhan kami butuh firman-Mu. Waktu Ezra membacakan firman-Mu, kami hormat kepada Engkau Tuhan. Kami hormat kepada Engkau yang memberikan firman kepada kami. Maka kami menginginkan firman itu, kami memusatkan perhatian kami. Berjam-jam dibacakan dan mereka bertahan Bapak sekalian. Mereka memusatkan perhatian mereka. Dan selain itu Bapak sekalian, selain memusatkan perhatian mereka itu, mereka juga perlu mengerti firman yang dibaca itu.
Jadi bukan hanya sekadar membaca, bukan hanya sekadar memusatkan perhatian mereka, tapi juga mereka perlu mengerti firman yang dibaca itu. Itu sebabnya Ezra membaca. Itu sebabnya saudara-saudara, teman-teman Ezra, rekan-rekannya, orang-orang Lewi itu membantu orang-orang Israel membaca juga. Mereka itu diberikan pengertian. Jadi secara firman, mereka baca, mereka mendengarkan, tapi bukan hanya berhenti mendengarkan, mereka memusatkan perhatian mereka juga dijelaskan. Nah saudara, ini tidak semua orang, maksudnya ini Ezra dan rekan-rekan Ezra itu menjelaskan, karena dalam ayat 9 dikatakan Taurat itu dibacakan dengan jelas. Dibacakan dengan jelas sehingga pembacaan itu dimengerti. Mereka perlu mengerti apa yang dibaca. Karena tidak mungkin ada iman tanpa firman Tuhan, Bapak. Sekali lagi, nggak mungkin iman itu tanpa dasarnya firman Tuhan. Kalau mereka tidak mengerti firman dan mereka mengatakan kami percaya kepada Tuhan, saudara, itu iman yang penuh asumsi belaka. Kalau iman bukan berdasarkan pengertian akan firman Tuhan, maka itu iman yang penuh dengan assumption dan juga penuh dengan tahayul saja. Asumsi-asumsi dan juga penuh dengan tahayul. Kenapa? Iman bukan berdasarkan pengertian firman. Tapi saudara, orang-orang ini mereka beriman kepada Tuhan karena firman Tuhan itu dibacakan kepada mereka dan mereka diberikan pengertian. Mereka diberikan pengertian terhadap firman yang mereka baca. Saudara, ini perjuangan Ezra, perjuangan teman-teman Ezra, perjuangan mereka juga memusatkan perhatian mereka dan mereka kemudian dapat mengerti firman yang disampaikan oleh Ezra. Di dalam narasi ini Bapak sekalian, dalam ayat ke-8, saya membacakan sekali lagi kitab ayat ke-8. Bagian kedua, yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Ini dalam pengertian apa, sekalian? Bahwa Ezra itu tidak berjam-jam membaca akan Taurat, tetapi kadang-kadang dia berhenti. Kemungkinan besar para penafsir mengatakan dia berhenti dan membiarkan orang-orang Lewi itu membicarakan kitab itu di antara orang-orang Israel. Berarti mereka itu di dalam perkumpulan-perkumpulan yang kecil, mereka kemudian dibimbing oleh orang-orang Lewi. Maka saudara, di sini kita mendapati bahwa pengertian itu perlu ada orang yang menjelaskan kepada mereka. Tapi selain daripada itu, mereka juga mengerti firman Tuhan melalui kelompok-kelompok yang kecil. Saudara, nggak ada orang yang bisa bertumbuh sendiri. Saudara, bertumbuh bersama-sama. Mereka di sini bertumbuh itu bersama-sama, mengerti firman itu bersama-sama. Mereka percakapkan di antara mereka. Dan itu gunanya orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi itu kemudian di dalam kelompok-kelompok yang kecil, mereka itu membacakan, memberikan pengertian, memberikan penjelasan kepada orang-orang Israel. Mengapa perlu memberikan penjelasan? Karena memang orang-orang yang pulang dari pembuangan ini, sebagian dari mereka juga tidak seutuhnya mengerti bahasa-bahasa Ibrani yang kuno. Mereka perlu diterjemahkan, mereka perlu diberikan pengertian, maka diberikan konteks, dan itu tugas orang-orang Lewi. Bahaya sekali, bahaya sekali kalau kita membaca kitab Taurat firman Tuhan itu tanpa mengerti konteks. Kalau kita nggak mengerti konteks kita bisa memakai seluruh ayat itu untuk boleh menyenangkan diri kita, untuk boleh membenarkan bahkan dosa kita. Kalau kita tidak mengerti konteks, maka orang Lewi itu kemudian memberikan penjelasan, memberikan konteks supaya mereka dapat mengerti firman itu dengan jelas. Maka mengerti firman, mengerti firman. Berarti tadi pertama-tama perlu ada kerinduan membaca firman. Kalau sudah nggak ada kerinduan membaca, sekalian, mau dapat dari mana? Kalau nggak ada kerinduan di dalam hati itu mau bagaimana lagi? Maka selain daripada itu perlu perjuangan, perlu konsentrasi, perlu orang lain yang menjelaskan, dan juga perlu kesungguhan hati untuk boleh mencari tahu apa yang disampaikan kepada kita, karena kitab itu diberikan bukan kepada kita, tetapi kepada orang-orang yang hidup pada masa lalu. Memang itu dituliskan kepada mereka. Dituliskan dalam konteks mereka.
Maka saudara, hari ini ketika kita membaca firman-Nya, ya kita perlu belajar juga, perlu belajar ini konteksnya apa sih? Kenapa bicara ini? Kenapa Tuhan mengizinkan misalkan orang Israel itu memusnahkan Kanaan? Kenapa Tuhan lakukan itu? Apa kemudian Tuhan mengizinkan itu hari ini? Kalau kita tidak mengerti konteks, Bapak sekalian, maka bahkan kita bisa memakai seluruh Alkitab untuk membenarkan keberdosaan kita. Maka Levi dan orang-orang yang mempelajari kitab itu, mereka mempercakapkan kitab itu, mereka kemudian membukakan konteksnya, menjelaskan dengan jelas kepada orang-orang Israel, supaya mereka tidak salah mengerti. Karena kenapa, Bapak sekalian? Karena iman mereka, karena kepercayaan mereka kepada Tuhan didasarkan kepada firman Tuhan, kepada firman Tuhan yang sungguh-sungguh mereka dapatkan. Tanpa firman Tuhan, saya tadi katakan bahwa itu adalah iman yang penuh dengan tahayul dan asumsi-asumsi belaka. Maka mereka mengerti firman, dibukakan kepada mereka, dan kemudian mereka dapat mengerti. Maka dalam bagian pertama, kita bisa mengatakan ya, bahwa untuk mengerti firman, maka mereka memerlukan hati kerinduan, mau membaca, merenungkan, menaruh konsentrasi, menaruh usaha untuk mengerti firman. Saya ambil satu contoh, dalam Alkitab, ada satu bagian Alkitab ketika Tuhan memberikan ilustrasi bagaimana seorang petani yang bekerja, yang menggali tanah itu, mencangkul tanah dan mendapatkan ada harta yang terpendam di sana. Ada harta terpendam di sana. Dan apa yang dilakukan oleh orang itu, maka orang itu pergi ke rumahnya. Dia menjual hartanya. Seluruhnya dia jual dan membeli tanah itu. Karena dia tahu ada harta yang terpendam di sana. Saudara, apa yang kita dapatkan di dalam perumpamaan itu, berarti orang ini melakukan segala usaha. Sekali lagi, segala usaha untuk mendapatkan harta yang terpendam itu. Segala usaha dia lakukan, termasuk menjual segala harta yang dia miliki demi mendapatkan harta itu. Maka saudara, kalau kita mengkaitkan dengan pembacaan Alkitab ya, untuk mendapatkan, menerima, memiliki harta yang limpah yang Tuhan berikan itu, segala usaha harus dilakukan, saudara. Mulai dari kerinduan, keinginan, konsentrasi tinggi, waktu, prosesnya, segala usaha perlu diberikan untuk mendapatkan harta itu. Saudara, hari ini kadang-kadang kita hidup dalam zaman yang ini ya. Karena terlalu banyak, maka kadang-kadang kita misalkan saya mau mendengarkan seminar A, saya mau mendengarkan seminar B, seminar C. Ini semua seminar baik. Maka saudara mengatakan, waduh, saya juga ada kerja, saya kerja ini. Maka saya akan mendengarkan ini sambil bekerja ini. Saudara, kadang-kadang kita mendengarkan sambil lalu. Dan kadang-kadang nggak sering kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita cuma begitu saja lewat. Tapi saudara, kita perlu belajar memberikan waktu, berjuang segala sesuatu yang diperlukan untuk mendapatkannya. Termasuk termasuk waktu kita, misalkan kelas-kelas teologi yang terakhir-terakhir ini dibukakan bagi kita ya. Termasuk memberikan waktu untuk belajar, konsentrasi. Maka hari ini kita melihat ya. Pertama-tama mengerti dan perlu mengerti firman. Melalui dengan apa? Ada hati, ada kerinduan, dan kemudian ada orang-orang yang akan membukakan kepada mereka. Bagian kedua, Bapak sekalian, bahwa setelah mengerti secara pikiran, maka apa yang menjadi respon orang-orang ini? Di dalam ayat ke-10 dan kita membaca ayat 10 sampai ayat yang ke-13 itu, bagaimana orang-orang Israel itu menangis di hadapan Ezra dan pemimpin-pemimpinnya. Saudara, mereka menangis karena kenapa? Karena Alkitab mencatat mereka menangis karena mereka ketika mendengarkan Taurat dibacakan, mereka menangis akan dosa-dosa mereka. Saudara, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh John Calvin, misalkan bahwa hukum Taurat itu ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama itu untuk menjadi cermin bagi kita. Menjadi cermin yang menyatakan kamu itu orang yang berdosa. Tuhan itu kudus dan kamu kemudian jauh terpisah. Saudara, hukum Taurat waktu dibacakan memberikan kesadaran kepada manusia, mereka siapa di hadapan Tuhan, mereka orang yang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Menarik Bapak sekalian, ketika mereka mendengarkan Taurat itu dan kemudian dibukakan kepada mereka dan kemudian dijelaskan satu demi satu, mereka menangis di hadapan Tuhan. Mereka menangis karena dosa mereka. Saudara, dalam sejarah ya, kita melihat ada satu orang bernama Jonathan Edwards misalkan.
Ketika dalam satu bukunya, kalau saudara bisa dapatkan itu, orang-orang percaya di tangan Allah yang murka ya. Itu satu penggambaran ketika Edward itu membawa firman Tuhan, dan belum selesai dia membawa firman, Bapak sekalian, itu semua orang yang mendengarkan itu meraung-raung. Setengah khotbah itu mereka meraung-raung, menangis dan meminta berhenti untuk khotbah. Kenapa? Bukan karena mereka nggak suka khotbah itu, tetapi karena khotbah yang disampaikan oleh Edward itu benar-benar sampai dalam jantung hati mereka. Mereka benar-benar hati mereka dihancurkan. Mereka menyadari siapa mereka di hadapan Tuhan. Nah saudara, di dalam bagian ini ya, ketika firman Tuhan dijelaskan kepada mereka, mereka bukan hanya sampai ke dalam pikiran mereka, tetapi hati mereka ditegur dengan sangat keras. Sehingga apa? Mereka menangis tak henti-hentinya. Mereka menangis dengan hati yang berduka cita. Mereka berduka karena kenapa? Ada firman Tuhan menegur mereka. Karena ada firman Tuhan yang boleh menyatakan siapa mereka di hadapan Tuhan. Saudara, kita kalau baca firman Tuhan hari ini, maksudnya kalau firman Tuhan tidak sampai ke dalam hati kita, saya pikir ya kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau firman yang saudara dan saya baca ya, hanya sampai dalam pikiran kita nggak mengubah hati kita, kita harus berdoa sungguh-sungguh, karena kita dalam keadaan yang sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali, karena harusnya firman itu menegur sampai hati kita, karena mengarahkan kita, menegur dengan sangat keras. Ada orang, mendengarkan firman itu, hatinya udah sangat terlalu keras, dan selalu itu belajar tai chi, firman disampaikan, melempar ke sana, bukan saya itu orang lain. Saudara, kita perlu sungguh-sungguh ya, maksudnya ketika firman Tuhan itu disampaikan, selalu menegur diri kita yang orang berdosa ini, memberikan teguran, memberikan peringatan kepada kita. Dan kalau sampai firman itu disampaikan kepada kita, dan kita tidak mendapatkan apa-apa, menerima apa-apa, nggak diubahkan sama sekali, tidak digerakkan sama sekali, ya masalah siapa, Bapak sekalian? Masalah siapa? Jangan-jangan kita sudah terlalu sudah sangat tidak ingin mendengarkan itu, sudah terlalu keras, udah nggak ada lagi merasa apa-apa. Tapi orang-orang ini bersyukur ya, orang-orang ini waktu Ezra membicarakan firman-Nya, mereka itu hati mereka ditegur, dan itu kelihatan di dalam respons mereka yang menangis kepada Ezra. Dan apa yang dikatakan Ezra dan pemimpin-pemimpin ini? Jangan menangis. Ini bukan hari yang berduka cita, ini hari yang bersuka cita. Ini hari yang sangat bersuka cita. Karena kenapa? Karena Tuhan telah mengampuni kamu. Mereka menangis karena mereka itu berdosa. Tetapi Ezra mengatakan, jangan berhenti di sana. Memang penting kamu menyadari dosamu ketika firman Tuhan sampai, dan kamu menyadari siapa kamu menangis, itu penting. Tetapi kamu tidak boleh berhenti di dalam hanya menangis. Kamu harus bersuka cita. Harus bersuka cita. Di dalam ayat ini ya, seolah Ezra mengatakan orang yang sudah ditebus oleh Tuhan adalah orang-orang yang bersuka cita. Orang-orang bersuka cita. Tapi bersuka cita karena apa? Di dalam bagian ini, bersuka cita karena pengampunan yang diberikan Tuhan. Bersuka cita karena firman Tuhan yang dibukakan kepada mereka. Saudara, segala bentuk sukacita, segala bentuk sukacita yang bukan dilandaskan di dalam firman Tuhan, itu bukan sukacita yang sejati. Tetapi seorang komentator mengatakan itu hanya sebagai good feeling saja, good feeling, perasaan baik saja. Itu bukan sukacita yang sejati, tetapi sukacita yang sejati. Ketika sukacita itu lahir dari firman Tuhan, dari karya Kristus dalam setiap orang percaya. Sambil contoh, beberapa orang dalam sejarah yang bersuka cita karena firman Tuhan, pengampunan yang diberikan kepada Tuhan kepada mereka. Pertama misalkan Martin Luther, Martin Luther itu di dalam masa sebelum reformasi. Saudara bisa bayangkan ya, Luther itu seorang yang sangat peka terhadap dosa. Maka dia mukanya murung sekali karena dia tahu bahwa Tuhan yang menghukum dia karena dosanya yang begitu besar. Tetapi ketika dia membaca satu bagian firman Tuhan dalam Roma, dan ketika dia menyadari keselamatan itu hanya benar-benar karena anugerah, hanya karena anugerah dan bukan perbuatan baik, itu dia benar-benar terbebas dan bersuka cita karena firman Tuhan, karena pengampunan itu yang diberikan kepada Tuhan kepadanya, dan itu untuk selamanya di dalam dirinya. Satu orang lagi, bagaimana kemudian Luther itu mempengaruhi sejarah orang-orang percaya pada masanya dan sampai hari ini.
Satu orang lagi, saya ambil contoh komposer misalkan. Komposer bernama Franz Joseph Haydn ya bos. Itu seorang komposer Kristen. Saya menuliskan lagu-lagu yang memuji Tuhan bos. Dia mengatakan begini ya. Ketika dia merenungkan akan firman Tuhan, dan dia mengatakan ketika aku merenungkan akan Tuhanku, dan hatiku menjadi penuh. Dia mengatakan hatiku menjadi penuh dan jariku tidak berhenti menuliskan not-not itu untuk mulai memuji Tuhan. Saudara, dia mengekspresikan ya sukacitanya itu di dalam musik-musik yang dia tuliskan itu. Dia mengatakan ketika aku merenungkan akan Tuhanku, ketika merenungkan akan karya yang dia lakukan terhadap diriku dan terhadap orang percaya, maka hatiku menjadi penuh dan tanganku itu berdansa menuliskan akan not-not itu. Saudara, itu penggambaran seorang komposer. Tapi bagaimana dengan kita? Ketika kita merenungkan akan firman Tuhan, apakah kita benar-benar dipenuhi olehnya? Apakah benar-benar kita itu benar-benar bersuka cita karena firman Tuhan, karena Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing? Saudara, sukacita yang dikatakan oleh Nehemia kepada mereka dan Ezra dalam hal ini adalah bukan sukacita karena duka cita itu mereka abaikan, tetapi duka cita mereka karena dosa mereka itu tergantikan oleh sukacita akan penerimaan yang Tuhan berikan kepada mereka karena firman yang Tuhan berikan. Saya ambil contoh begini Bapak sekalian. Seorang ibu yang melahirkan itu, saya kira ya, saya percaya itu tidak gampang. Seorang ibu akan melahirkan dengan penuh sakit. Tetapi ketika anaknya lahir Bapak sekalian, dan anak itu diberikan kepada ibunya, sukacita kan ya? Saya percaya pasti sukacita. Sesakit-sakitnya ibu itu melahirkan, dia akan bersukacita karena anaknya itu kemudian dia bisa peluk. Saudara, seolah di dalam bagian ini ya, kita melihat bahwa kesakitan itu bukan menjadi hilang, tetapi kesakitan itu tergantikan oleh sukacita. Maka Ezra di sini mengatakan, aku tahu bahwa engkau orang berdosa. Aku tahu bahwa engkau sangat bersedih hati karena Tuhan menegur kamu. Aku tahu. Tetapi kamu gak boleh berhenti di sana. Kamu gak boleh berhenti dalam tangisan di sana. Tapi kamu harus bersukacita. Kamu harus bersuka kepada Tuhan. Dan salah satu bentuk sukacita yang Ezra nyatakan kepada mereka adalah dengan apa? Dengan lihat penerimaan Tuhan. Dan sekarang kamu bersukacita karena pengampunan yang diberikan Tuhan, karena firman yang Tuhan berikan. Dan engkau sekarang menikmati makan yang enak dan minum yang enak. Kalau kita bertanya ya, apa hubungannya ya? Sudah diterima Tuhan, bertobat, kemudian Ezra mengatakan, sudah ya, kamu jangan menangis terus. Sekarang waktunya bersukacita. Tuhan menerima loh. Sekarang makan dan minum. Apa ya kaitannya ya, makan dan minum? Karena di sini bos, kita melihat ya, waktu Ezra mengatakan makan dan minum. Karena memang mereka sedang merayakan hari raya Pondok Daun. Mereka waktu menikmati hasil tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Maka pada masa lalu, Tuhan telah memberikan tanah itu kepada Yosua dan orang-orang Israel. Mereka mendapatkan berkat begitu limpah. Dan kemudian mereka dibuang ke Babel. Dan sekarang mereka dibalikan ke tanah Israel lagi. Dan sekarang beberapa tahun mereka ada di sana. Mereka bekerja dan mereka mendapatkan hasil dari tanah itu. Dan Nehemia mengatakan kepada mereka, pergilah dan nikmatilah makan makanan sedap-sedapan dan minum minuman yang manis. Karena itu pemberian Tuhan kepadamu. Nikmatilah Tuhan di dalam seluruh berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Itu satu sukacita, satu sukacita. Bukan hanya berhenti di dalam tangisan karena dosa mereka, tetapi bentuk penerimaan Tuhan kepada mereka adalah salah satunya ketika Tuhan memberikan berkat ini kepada mereka. Dan Nehemia mengatakan silakan bersukacita. Silakan menikmati berkat itu. Silakan menikmati berkat itu dan silakan memuji Tuhan bersama-sama. Silakan memuji Tuhan. Silakan pergi ke rumahmu dan juga bagikan itu berkat kepada orang lain. Nah, ini salah satu bentuk, salah satu bentuk juga bagaimana mereka meresponi firman, meresponi pengampunan yang Tuhan berikan kepada mereka, meresponi berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Maka Nehemia mengatakan, kamu lihat ya, ada saudaramu yang lain yang juga mereka itu tidak terlalu memiliki berkat, misalkan hasil tanah mereka kurang, bagi kepada mereka. Kamu perlu bersuka cita bersama-sama dengan mereka. Maka kita melihat di sini ya,
bagaimana duka cita mereka itu mendahului sukacita mereka. Ada duka cita, maka ada sukacita. Sukacita mereka karena firman Tuhan, karena pengemberian Tuhan, karena pengampunan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi kita bisa mengatakan, tidak ada sukacita yang sejati tanpa didahului Allah duka cita. Duka cita apa di sini, Duka cita karena menyadari dosa mereka. Kalau orang tidak menyadari betapa dia berdosa di hadapan Tuhan dan berduka cita karena itu, nggak mungkin bersuka cita ketika firman Tuhan dikatakan kamu diterima oleh Tuhan. Nggak mungkin, nggak mungkin orang bersuka cita dan mengatakan, aku sangat bersuka cita aku diterima oleh Tuhan. Kalau orang nggak tahu ya, aku adalah musuh Tuhan, aku tidak diterima oleh Tuhan, dan ketika firman Tuhan mengatakan Tuhan menerima kamu loh, apa yang perlu disukacitakan? Memang saya diterima Tuhan kok. Tapi kalau orang menyadari dirinya yang begitu jauh dari Tuhan dan berduka karena dosa-dosanya, berduka karena dia yang jauh dari Tuhan, maka dia bisa bersuka karena firman Tuhan diberikan dan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, di dalam bagian ini ada satu peringatan keras bagi setiap kita orang percaya. Pernahkah kita benar-benar begitu berduka akan dosa-dosa kita? Benarkah kita begitu menangisi akan dosa-dosa kita? Kalau enggak, kalau kita tidak menyadari keadaan kita yang begitu rendah itu, bagaimana mungkin kita bisa bersuka ketika Tuhan mengangkat kita? Kadang-kadang kita menganggap, ya memang gitulah, Tuhan kan harus mengangkat saya. Enggak, di sini kita mendapati ya, orang-orang ini sebelum mereka bersuka cita, memakan makanan yang Tuhan berikan kepada mereka, menerima penerimaan yang Tuhan berikan kepada mereka, sebelum itu mereka sudah berada di tempat yang paling jauh. Mereka itu berduka. Itu sebabnya mereka bisa bersuka, karena mereka berduka karena dosa-dosa mereka dan bersuka cita akan pengampunan yang Tuhan berikan. Saudara, ini saya kira satu hal yang boleh sekali lagi menegur kita orang-orang percaya, bahkan yang hidup sampai hari ini. Bagaimana sukacita kita? Apakah sukacita yang hanya sebatas di mata saja, Seorang komentator mengatakannya, sukacita yang bukan karena berkaitan dengan karya Tuhan itu sukacita yang hanya sebatas sekarang saja dan tidak akan bertahan untuk selamanya. Orang-orang ini, mereka bersukacita karena penerimaan Tuhan, karena sebelumnya mereka tahu mereka bukan orang-orang yang diterima oleh Tuhan. Bagian berikutnya, setelah mereka bersukacita karena firman ini, mereka meresponi akan pertobatan mereka makan dan minum, mereka membagi berkat kepada orang lain. Dan kemudian dalam ayat 15, Ezra itu kemudian pada hari yang kedua dalam pasal 14, ayat 14, mereka mendapati bahwa ada satu firman yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu mereka perlu tinggal dalam pondok-pondok. Mereka perlu tinggal dalam pondok-pondok, dan itu kalau kita membaca dalam ayat 18, katakan di sana di dalam bagian kedua, memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah membuat demikian. Jadi dari dulu sampai sekarang belum pernah. Dari zaman Yosua maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Tapi pertanyaannya, apakah memang dari zaman Yosua tidak pernah dilakukan? Pernah, pernah di dalam zaman Salomo. Dalam zaman Salomo ada pernah dirayakan perayaan Pondok Daun ini. Tapi apa bedanya? Mengapa dalam Nehemia mengatakan baru kali ini mereka kerjakan sejak zaman Yosua bin Nun? Karena di dalam zaman Nehemia ini, dalam zaman Nehemia itu mereka merayakannya, seluruh orang Israel merayakan dengan antusias yang begitu besar dan dengan hati yang bersukacita mentaati firman. Sekali lagi, apa bedanya di dalam zaman Nehemia dan zaman Salomo? Karena mereka pada zaman itu melakukan tidak semua orang Israel, tapi tidak di dalam nuansa antusias yang begitu besar. Di dalam bagian ini mereka sangat-sangat antusias, dan mereka sangat antusias mentaati hukum Tuhan itu. Saudara, dalam poin ketiga, dalam ayat 14 dan 19, saya mau mengatakan bahwa bagian ini berbicara berkenaan dengan bagaimana mereka mau mentaati firman, tetapi mentaati dengan penuh sukacita dan antusias. Ini berbeda, kalau orang mentaati karena keterpaksaan itu berbeda. Dalam bagian ini, mereka mengerjakan dengan penuh antusias dan bersukacita. Mereka mentaatinya. Mereka sungguh-sungguh mentaati firman ini dengan penuh hati yang beria-ria. Mereka pergi ke gunung. Saudara, narasi mengatakan
Mereka dikatakan, pergilah ke gunung. Pergilah ke gunung, ambillah pohon zaitun itu, daun pohon zaitun, daun pohon minyak, dan daun pohon murad, pohon korma, dan buatlah pondok melalui daun-daun itu. Jadi mereka harus berjuang, bahwa pergi ke gunung, ambil daun, buat pondok. Ada satu perjuangan, dan tetapi mereka lakukan itu dengan satu hati yang antusias, Bapak sekalian. Antusias sekali. Itu yang membedakan dengan orang-orang yang pada masa Salomo. Dalam masa ini waktu dikatakan pertama kali, karena ini seluruh bangsa dan antusias yang tak terhingga yang mereka nyatakan kepada kita. Saudara, yang saya mau katakan adalah bagaimana dalam ayat ini kita boleh diajar untuk boleh mengikuti firman Tuhan. Karena waktu mereka mentaati akan firman Tuhan ini terhadap pondok daun ini, mereka mengingat akan Tuhan yang melembaskan nenek moyang mereka dari Mesir. Tetapi di saat yang sama, mereka juga merenungkan bahwa mereka baru saja dibebaskan dari Babel, dan mereka bersuka cita mengingat akan Tuhan yang membebaskan mereka. Saudara, di dalam bagian ini kita bisa mengatakan begini, bahwa apa yang mereka lakukan, respons yang mereka lakukan ini, antusias yang mereka lakukan ini adalah satu bentuk sukacita karena pembebasan yang Tuhan kerjakan kepada mereka. Maka bagaimana dengan kita yang hidup dalam perjanjian baru, bos? Kita hidup dalam perjanjian yang baru, bahwa Kristus telah membebaskan kita bukan dari perbudakan-perbudakan secara fisik, tetapi perbudakan secara rohani, yaitu di dalam kungkungan dosa, di dalam menjadi budak dosa, bos sekalian. Kita dalam perjanjian baru ini telah dibebaskan dari perbudakan itu oleh Kristus. Maka bukankah seharusnya, bos sekalian, seharusnya kita itu dengan hati yang beria-ria, dengan antusias penuh mau mengikuti, mentaati firman Tuhan. Bukankah seharusnya, bos sekalian, bukan seharusnya kita dengan hati yang berantusias sangat tinggi sekali mengikuti firman itu. Tapi kita menyadari diri kita, kan ya? Saya kira kita sangat tahu siapa diri kita. Kadang-kadang tidak terlalu antusias mengerjakan firman itu. Gak terlalu antusias. Kadang-kadang kita terpaksa, kadang-kadang tidak ingin melakukannya. Tetapi saudara, hari ini kita boleh belajar ya, bagaimana orang-orang ini yang telah diberikan pengampunan, penerimaan oleh Tuhan, pembebasan oleh Tuhan, dan mereka mengikuti, mentaati firman itu dengan bersuka dan antusias. Saudara, kiranya kita waktu merenungkan kisah ini sekali lagi diingatkan, saudara dan saya bukan budak, saudara dan saya orang-orang bebas, dan saudara dibebaskan di dalam perbudakan oleh Kristus dengan mati di atas kayu salib. Maka ketika kita kemudian hidup sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, mari dengan antusias memuji Tuhan. Mari dengan antusias beribadah kepada Tuhan. Mari dengan antusias mentaati firman Tuhan. Mari dengan hati yang bersukacita dan dengan antusias yang tinggi mau berlomba-lomba mengerjakan firman itu di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan yang boleh sekali lagi menyegarkan kita bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan dan yang dibebaskan di dalam perbudakan dosa. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih karena Tuhan mengingatkan kami bahwa kami umat-Mu. Tuhan tidak meninggalkan kami di tengah-tengah dunia ini. Engkau memberikan firman kepada kami yang sekali lagi boleh mengingatkan kami akan kebesaran-Mu, Tuhan. Engkau memberikan firman Tuhan kepada kami yang mengingatkan kami bahwa kami orang-orang yang berdosa, bahwa kami orang-orang yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan tidak membiarkan kami di tengah-tengah dunia ini tanpa ada firman Tuhan yang menuntun hidup kami, yang mengarahkan hidup kami. Tuhan, tolonglah kami, biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai firman-Mu, yang sungguh-sungguh mencintai kitab suci yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami dengan antusias ya Tuhan, biarlah kami dengan penuh sukacita mau mengerjakan itu, memperjuangkan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami menganggap remeh akan firman-Mu. Ampuni kami jikalau kami menjadi orang-orang yang suka mendengar saja. Ampuni kami ya Tuhan jikalau kami terlalu malas untuk mengerjakan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami bukan orang-orang yang sempurna. Kami bukan orang-orang yang hebat Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh sekali lagi berbelas kasihan kepada setiap kami. Tuhan boleh memimpin kami, menggairahkan kami sekali lagi, menggairahkan jiwa kami, hati kami, dan seluruh keberadaan kami. Untuk kami benar-benar bersungguh-sungguh menjadi orang-orang yang memiliki firman, yang merenungkan firman itu, mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Tuhan tolong kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang tersenantiasa bekerja di dalam kehidupan kami, mengingatkan kami dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.